Halo, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Feza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di tempo.co atau YouTube channel tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH selaku Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum berbincang dengan Bapak Muhammad Aditya Mufti Arifin, sebelumnya saya akan bacakan profil singkatnya. Muhammad Aditya Mufti Arifin lahir 21 Maret 1984, adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ia menjadi wali kota Banjarbaru periode 2021 sampai 2024 berpasangan dengan Bapak Wartono SE dengan menggantikan wali kota dan wakil wali kota sebelumnya. Ia juga merupakan anggota DPR RI termuda yang duduk di kursi Komisi 3 DPR RI sebagai wakil dari Dapil Kalimantan Selatan II dengan mengantongi 30.318 suara dalam pemilu legislatif 2009. Ia juga terpilih kembali menjadi anggota DPR RI 2014-2019, hasil dari pemilihan umum 2014. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Badan Legislatif, banyak undang-undang yang mana ia juga termasuk dalam anggota panitia khusus dan panitia kerja. Pada Undang-Undang Hak Cipta, Aditya tercatat sebagai pimpinan panitia khusus. Ia adalah putra dari Gubernur Kalimantan Selatan periode 2005-2010 dan periode 2010-2015, Rudi Arifin. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi yang mumpuni, di antaranya Ketua Harian Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU Kalimantan Selatan 2006-2008, Ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia Adwindo Kalimantan Selatan 2006-2008, Ketua Kompartemen HIPMI Kalimantan Selatan 2007-2010, Ketua Generasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI Kalimantan Selatan 2008-2013, Sekretaris Jenderal PP Generasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI 2011 sampai sekarang, Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarmasin 2006-2011, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarbaru 2011-2015, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2016 sampai sekarang. Di bawah kepemimpinan beliau, Kota Banjarbaru menjadi daerah pertama di luar Jawa dan Bali yang memberlakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan pelaksanaannya sukses tanpa ada gejolak. PPKM juga signifikan berdampak pada penurunan kasus penyebaran COVID. Mendagri, Panglima TNI dan Kapolri secara khusus berkunjung ke Kota Banjarbaru memberikan apresiasi. Selain itu, capaian vaksinasi atau dosis pertama di Kota Banjarbaru tertinggi di Indonesia di luar Pulau Jawa dan Bali. Dashboard data COVID-19 Kota Banjarbaru pada awal Oktober 2021, kasus aktif COVID-19 Kota Banjarbaru tersisa hanya 40 kasus aktif dalam perawatan. Sebelumnya menyentuh angka di atas 1.200 kasus dan sekarang di pertengahan Oktober total kasus COVID-19 Kota Banjarbaru 0 kasus. Ini pasti karena kerja keras dari pemerintah Banjarbaru dan tingkat vaksinasi yang sudah mencapai 78% kategori dosis kedua se-Kota Banjarbaru. Halo, apa kabar Pak Muhammad Aditya Mufti? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah Selalu sehat dan selalu sukses tentunya begitu. Amin. Baik. Mungkin pemirsa Teras Negeri juga ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan Bapak selaku Wali Kota Banjarbaru, apalagi terkait dengan proses tadi yang sudah saya sampaikan di awal terkait dengan pemulihan kasus positif COVID ini menjadi turun begitu ya Pak. Baik, Artinya, jadi di bulan Juli yang lalu, ya, di akhir Juli yang lalu 2021, Banjarbaru ditetapkan berdasarkan asesmen dari Menko Perekonomian. ya, Beliau sebagai Ketua KPC PIN untuk luar Jawa Bali begitu. Untuk Banjarbaru menerapkan PPKM level 4. Jadi ada 2 kota, Banjarmasin dan Banjarbaru. Dan pada saat itu kasus di Kota Banjarbaru seperti yang disampaikan tadi bahwa terdapat 1.200 kasus aktif di Kota Banjarbaru. Dan bahkan pada saat level 4 kedua, jadi pada periode keduanya level 4, Banjarbaru sempat menyentuh hampir di 1.600 kasus aktif. Dan alhamdulillah sampai beberapa waktu saat ini begitu ini terus menurun
Dan seperti yang disampaikan tadi, alhamdulillah sekarang sudah di angka 0. Angka 0 Jadi 0 kasus aktif, 0 pasien di fasilitas-fasilitas ya. kesehatan yang merawat COVID-19. Ya. Ini sudah kosong begitu di Kota Banjarbaru. Baik. Dan Sejauh ini, ya, ini apa yang mungkin dari Bapak sendiri melakukan terobosan atau kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa menekan angka positif ini menjadi angka 0 ini kan suatu hal pencapaian yang luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Jadi menurut kami memang COVID-19 ini merupakan kasus yang luar biasa begitu. Sehingga penanganannya juga harus bersama-sama. Ya. Dan memang kalau kita lihat Banjarbaru, kami dari segi anggaran memang sebagai kota kecil, anggaran juga sangat terbatas begitu. Sehingga kami di pemerintah daerah ini merangkul beberapa LSM, beberapa OKP, tokoh-tokoh masyarakat untuk bekerja bersama-sama menangani COVID-19 ini. Jadi salah satu cara kami membangun sebuah gerakan, yaitu gerakan peduli isoman. Gerakan Atau kami singkat di Banjarbaru Garda 5 begitu. Nah, di sini kami bekerja sama dengan TNI, Polri, OKP, LSM dan masyarakat begitu, menangani warga-warga yang sedang menjalani isoman. Jadi kami memastikan bahwa mereka tetap berada di tempat, di rumah, tidak berkeliaran, sehingga COVID-19 pun tidak menyebar kemana-mana begitu. Baik kami memenuhi kebutuhan pangannya, kebutuhan lainnya, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, dan memastikan mereka tetap berada di rumah gitu. Nah ini yang kami kerjakan. Jadi apabila ada masyarakat yang isoman pada saat itu, tinggal mereka WA ke hotline kita melalui WA, nanti akan ada petugas yang datang. Jadi petugas datang memastikan ini benar-benar isoman, setelah itu akan kita bantu, yaitu pertama sembako. Jadi sembako untuk memastikan kebutuhan mereka. Nah untuk hari-hari berikutnya kita masuk makanan siap saji. Jadi kita siapkan makanan 2 kali sehari, siang dan malam. Nah ini kita distribusikan melalui Babinsa, Babin Kamtipmas dan pegawai serta lurah yang ada di daerahnya masing-masing begitu. Baik. Jadi kebutuhannya ada, siap, tercukupi dan insya Allah mereka tidak keluar rumah begitu. Jadi kita pastikan itu. Termasuk juga pelayanan kesehatannya. Jadi setiap 2 hari sekali petugas dari dinas kesehatan dari puskesmas ini datang berkunjung ke rumah, memeriksa kesehatannya, juga memeriksa kebutuhan dari obat-obatan. Jadi kita pastikan juga kebutuhan obat-obatannya tercukupi begitu, termasuk vitamin dan lain-lain. Jadi itu merupakan 2 langkah yang mungkin secara kontinu selalu dilakukan oleh Nah ini yang untuk kami bisa laksanakan sampai dengan berakhirnya level 4 di Kota Banjarbaru. Dan berakhirnya kemarin kita sudah di angka kurang lebih 20 aktif kasus begitu. Nah sekarang sudah di angka 0, alhamdulillah semua tempat perawatan COVID sekarang sudah beralih fungsi untuk non-COVID lagi kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berjalan lancar gitu ya Pak. Nah terkait dengan vaksinasi sendiri Pak, ketersediaan vaksin di Kota Banjarbaru ini apakah sudah dikatakan cukup atau bagaimana? Kalau vaksinasi, kalau hari ini kita bicara begitu, memang buffer stok kita sedang banyak hari ini. Tetapi kalau kita melihat ke belakang pada saat bulan Juli, bulan Agustus, nah memang kita kesulitan divaksin. Jadi kalau kemarin kita vaksinnya sedikit, orang yang minta banyak. Jadi kalau sekarang vaksinnya banyak, orangnya sudah sedikit karena sudah kita menyentuh angka 60% cakupan vaksinasi di Kota Banjarbaru. Dan ini di atas rata-rata nasional serta di atas rata-rata provinsi Kalimantan Selatan begitu. Baik. Jadi tantangannya mungkin hampir tidak ada ya Pak untuk program pemerataan vaksin ini atau mungkin ada beberapa? Memang awalnya itu kita kekurangan vaksin waktu itu. Seperti contoh bulan Agustus 2021 kita mendapat vaksin itu dosisnya cuma 800 vaksin. 800 vaksin, terus kita masuk lagi untuk PPKM level 4 yang ketiga dengan alasan pemerintah bahwa cakupan vaksin belum nyampe 50% begitu. Akhirnya saya bersama Pak Wakil dan pejabat-pejabat yang ada di Kota Banjarbaru kita ke Jakarta melobi DPR,
melobi Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang tercukupi jumlah dosis vaksinnya dan buffer stoknya lagi banyak nih sekarang. Cuman kita kesulitannya sekarang adalah karena sudah di angka 60 ini mencari masyarakat yang untuk vaksinnya agak sulit sekarang. Jadi banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa vaksin ini tidak aman, tidak halal. Banyak stigma-stigma Nah, yang karena berita hoaxnya itu keburu masuk, vaksinnya belum ada. belum ada. Sekarang vaksinnya ada, orang sudah keburu makan berita hoax gitu. Betul. Itu yang terjadi. Baik Pak. Nah, terkait dengan pelayanan yang dilakukan sendiri atau yang diberikan kepada masyarakat, apabila masyarakat tertarik atau katakanlah mau mendaftarkan dirinya untuk vaksin, apa ya Pak? Jadi kami di Banjarbaru, jadi yang pertama puskesmas kita target satu puskesmas untuk satu harinya 300 vaksinasi yang dilaksanakan, 300 dosis per hari begitu. Jadi di Banjarbaru ada 10 puskesmas, sehingga paling tidak 3.000 satu hari kita bisa melaksanakan vaksinasi. Ini di luar vaksinasi massal yang dilakukan di Kota Banjarbaru. Jadi kita hampir 2 hari sekali selalu ada vaksinasi massal, baik untuk pelajar, untuk kalangan-kalangan tertentu seperti pengusaha dan lain-lain begitu. Oke, baik. Ini kan sudah dijelaskan terkait dengan penurunan level 4 ke 2 dan mungkin tadi juga sudah saya jelaskan sudah 0 kasus positif begitu ya Pak. Nah, persiapan apa Pak ke depannya yang dilakukan oleh pemerintah Banjarbaru untuk kegiatan belajar mengajar? Khususnya untuk tatap muka, ini kan mungkin sudah banyak sudah banyak yang juga minta ya, orang tua ya. Gitu. Jadi berkaitan PTM, kami di Banjarbaru sudah membentuk tim. Jadi tim untuk persiapan PTM. Jadi yang pertama kita ambil dari BPBD, terus juga dari Disdik sendiri, Dinas Pendidikan, terus ada Dinas Kesehatan yang melakukan evaluasi dan penilaian kepada sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan PTM. Jadi melihat sarana prasarana, melihat kesiapan dari petugas, para guru, dan para aparat yang ada di lingkungan sekolah begitu. Apakah sekolah ini benar-benar siap untuk melaksanakan protokol kesehatan apa tidak begitu. Nah, kalau dinilai sekolahan ini siap, jadi baik aparat, petugas, para guru, kepala sekolah, terus juga sarana prasarananya juga siap, baru kita bisa memberikan izin PTM kepada sekolah-sekolah tersebut. Dan sampai hari ini di Banjarbaru kita hanya memberikan baru 33 sekolah, yang melaksanakan PTM. Dan ini kita awasi ketat agar tidak ada klaster-klaster sekolah yang terjadi di Kota Banjarbaru. Baik, jadi memang prosesnya juga cukup hati-hati juga begitu ya Pak. Jadi kita melaksanakan dengan ekstra hati-hati. Jadi jangan sampai karena kebijakan kita salah begitu, akhirnya nanti masyarakat juga yang dirugikan. Betul. Tapi antusiasme masyarakat untuk mulai pembelajaran tatap muka ini apakah sudah cukup besar Pak dari kalau kita melihat antusias dari siswa-siswi, termasuk juga para orang tua begitu, ini cukup besar. Saya sering mendapat direct message dari orang tua, dari para guru, Pak kami udah nggak sabar nih pengen PTM, Pak kita sudah bosan nih lihat anak main gadget aja di rumah, kapan PTM-nya? Nah, selalu mendapat pesan-pesan seperti itu. Nah ini kita coba melaksanakan PTM dengan ekstra hati-hati, dengan melaksanakan sekolah-sekolah piloting tersebut. Sekolah yang siap, sekolah yang mampu melaksanakan protokol kesehatan, itu yang kita izinkan dan menjadi sekolah percontohan untuk PTM begitu. Oke, jadi memang dari pemerintah sendiri sebetulnya tidak menutup peluang ya. Kita tidak menutup peluang, yang penting dari pihak sekolah udah siap. Betul. Termasuk juga angka jumlah vaksinasi kepada siswa-siswi. Ini berapa, kalau sudah 100% vaksinasi, ya insya Allah kita kasih juga. Betul. Tentu dengan protokol kesehatan yang protokol kesehatan yang ketat pasti. Oke, nextnya Pak. Bagaimana Pak, Bapak mengembangkan sektor ekonomi potensial dan pariwisata setelah berangsurnya pulih dari COVID ini? Jadi kita akui bahwa Banjarbaru ini sebagai kota kecil begitu, tidak begitu besar,
dengan keterbatasan anggaran. Jadi kami mencoba semampu mungkin untuk meningkatkan peluang-peluang yang ada di masyarakat. Ya. Jadi salah satunya beberapa waktu yang lalu kami bekerja sama dengan Bank Kalsel. Jadi untuk menggerakkan roda perekonomian kembali. Jadi kami membantu beberapa pelaku UMKM di Kota Banjarbaru, termasuk juga kita membuat kawasan-kawasan UMKM. Kawasan UMKM. Nah, jadi contoh 2 hari yang lalu saya meresmikan kawasan kampung kuliner Kampung Pelangi begitu. Kawasan kuliner Kampung Pelangi. Jadi di sana kita merangkul masyarakat, yang mana masyarakatnya banyak yang usahanya di bidang kuliner. Jadi di kampung sana kita buatkan tempat, baik boothnya, meja makan dan lain-lain. Dan kebetulan itu di samping Sungai Kemuning di Kota Banjarbaru. Ini sungai yang di tengah kota, tapi nggak besar kecil gitu. Nah, alhamdulillah sambutannya sangat bagus begitu. Dan saya rasa asal kita menjaga kualitas, menjaga kebersihan, menjaga pelayanan, insya Allah tempat ini berjalan terus begitu. Dan ini merupakan tempat yang kedua kita buat. Sebelumnya sudah ada di dekat Bandara Samsudinur, itu ada perumahan, kita juga bantu semacam membuat kawasan tematik makanan juga kulineran. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berjalan dengan bagus. Bahkan kemarin pedagangnya siap-siap menyiapkan dagangan itu untuk sampai tengah malam. Ternyata baru buka jam 3, jam 5 udah habis semua. Gitu. Berarti memang demand-nya juga cukup tinggi ya, Pak, ya? Jadi kita membantu juga melalui media-media yang ada di pemerintah daerah, kita coba memviralkan, mengenalkan kepada masyarakat. Ya alhamdulillah berjalan dengan bagus. Baik, terima kasih Pak. Nah kira-kira Pak, promosi seperti apa yang dibuat oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali pariwisata di Banjarbaru? Jadi di kan Banjarbaru ini memang kita bukan daerah yang dimanjakan oleh alam. Kita tidak punya laut, kita tidak punya gunung, kita tidak punya sungai yang besar, dan kita juga tidak punya danau, kecuali danau-danau bekas tambang. Jadi di sana ada bekas tambang intan, tambang berlian, itu kontrak karya PT Galuh Cempaka. Nah ini sekarang kita mencoba membuat perencanaan. Pertama fungsinya sebagai mitigasi banjir untuk menampung air apabila terjadi banjir, terjadi limpahan air begitu. Nah itu kita tampung ke sana. Yang kedua, tempat ini juga menjadi destinasi wisata untuk wisata air di Kota Banjarbaru. Dan kemarin juga kita sudah menyampaikan ke Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata begitu, kita sampaikan perencanaan. Alhamdulillah mendapat respon yang positif dari beliau, dan beliau siap mendanai proyek ini melalui dana kawasan ekonomi kreatif seperti di Mandalika. Baik. Selanjutnya Pak, ini kan melihat kondisi yang seperti ini mungkin tidak sedikit juga yang banyaknya orang yang terdampak pandemi begitu ya. Nah di antara UMKM ini kan pasti sedikit banyak juga merasakan dampaknya terkena pandemi ini. Nah dari kacamata Bapak sendiri, bagaimana pemerintah bisa mensiasati itu dari kondisi yang mungkin kurang mengenakan menjadi sebuah loncatan baru demi perekonomian di Kota Banjarbaru khususnya? Jadi dari pandemi ini kita belajar banyak memang begitu. Jadi seperti di Banjarbaru beberapa tahun yang lalu sebelum saya menjadi wali kota sudah terbentuk misalnya kelompok informasi masyarakat atau KIM. Selama ini tidak berjalan. Nah ini kita coba aktifkan lagi. Kita coba aktifkan, yang mana fungsi KIM ini adalah mengeksplor dari potensi yang ada di daerah dia. Jadi dia eksplor potensinya, itu nanti disampaikan melalui baik melalui media online, media cetak, termasuk juga ke e-commerce dan lain-lain. Nah ini kita sudah aktifkan kembali. Dan kita juga di Banjarbaru, kebetulan kita ada program RT Mandiri. RT Mandiri di Banjarbaru, yang mana satu RT itu akan kita subsidi sekitar 75 juta. Untuk membentuk UMKM di setiap RT begitu. Nah ini untuk permulaan kita membantu sekitar 60 RT di Kota Banjarbaru. Jadi harapan kita adalah paling tidak satu kampung bisa menghasilkan satu produk.
one village, one product begitu. Nah, sehingga perekonomian ini bisa berjalan, bisa meningkat, dan nilai dari ekonomi Banjarbaru bisa lebih baik ke depannya begitu. Karena memang Banjarbaru ini bukan daerah tambang, bukan daerah kebun. Sebagai kota pemerintahan, sebagai kota pendidikan, ya berharap dari pendapatan-pendapatan melalui UMKM ini. Oke, baik, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana kota Banjarbaru ini memiliki potensi ke depannya sehingga investor dapat tertarik masuk untuk berinvestasi di Banjarbaru. Jadi Banjarbaru ini merupakan pertama sebagai kota pemerintahan. Jadi kalau kita melihat Banjarbaru, pertama kantor gubernur ada di kota Banjarbaru. Semua dinas ada di kota Banjarbaru. Yang kedua, kantor kementerian-kementerian juga ada di kota Banjarbaru. Termasuk BUMN dan lain-lain, itu paling banyak di kota Banjarbaru. Nah, ini merupakan potensi pertama begitu. Yang kedua, Banjarbaru merupakan kota perlintasan. Jadi kota-kota dari Banjarmasin mau ke kota lainnya itu harus melewati Banjarbaru. Harus lewat Banjarbaru. Baik arah hulu sungai atau ke arah Kota Baru, Batu Licin. Nah, itu harus melalui kota Banjarbaru. Jadi dari posisi itu sangat strategis. Sangat strategis. Jadi berada di segi tiga emas lah istilahnya begitu. Dan inilah yang selama ini menjadi unggulan dari kota Banjarbaru. Jadi pendapatan PAD dari kota Banjarbaru ini merupakan yang terbaik kedua, terbanyak kedua begitu di Kalimantan Selatan. Dan paling besar itu dari BPHTB. Nah, BPHTB karena apa? Karena memang karena potensinya yang potensial ini banyak masyarakat yang pindah ke kota Banjarbaru, membangun rumah, membangun kantor dan lain-lain. Nah, inilah yang selama ini sebagai tulang punggung untuk kota Banjarbaru. Jadi kita paling banyak itu hampir sekitar 40% itu dari BPHTB. Jadi pendapatan paling besar kota Banjarbaru. Oke, jadi sangat potensial mungkin. Potensial. Jadi kalau ada investor ingin bangun mall atau tempat hiburan seperti museum seperti Ancol, seperti Dupan, wah Banjarbaru itu paling oke lah gitu. Paling potensial Pak ya, paling potensial. Representatif begitu ya Pak ya. Karena semua kota kabupaten di Kalimantan Selatan itu senternya di Banjarbaru. Di Banjarbaru senternya. Dan sejauh ini mungkin itu juga sudah dioptimalkan ya Pak oleh pemerintah untuk terus dikembangkan ke depannya atau? Ini masih berkembang saat ini, memang belum optimal begitu. Ya mungkin karena pandemi, terus juga kantor gubernur tuh baru pindahnya. Jadi sekitar tahun 2012 baru pindah begitu. Sehingga baru berjalan sekitar 8 tahun. Nah, ini terus berkembang kota Banjarbaru dan memang perpindahan kantor gubernurnya memiliki dampak yang besar. Jadi pada saat sebelum pindah penduduk kota Banjarbaru itu sekitar 160.000. Begitu pindah 8 tahun langsung 260.000. Jadi begitu pindah, ini semua pada pindah kan pegawai dari provinsi, dari kementerian, dari ini semua pindah, semua akhirnya naik langsung begitu. Termasuk harga tanah juga jadi melambung tinggi di sana. Ya, tapi tadi saya menarik mendengar pernyataan dari Bapak bahwa sebetulnya untuk investor itu ketika misalnya dia nanti ingin investasi tentang properti mungkin ya Pak ya, atau tempat hiburan itu juga sangat hiburan, mall. Dan memang Pak, maksudnya apa yang bisa ditawarkan kepada investor? Kami memberikan kemudahan dalam perizinan gitu. Kita sudah memiliki mall pelayanan publik dan ini merupakan mall pelayanan publik yang kedua di Kalimantan Selatan. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan Pak Menpan RB yang akan meresmikan, walaupun operasionalnya udah dari bulan Maret atau Februari lalu begitu sudah operasional. Nah, insya Allah diresmikan secara resmi nanti dalam 2-3 minggu ke depan. Dan ini memberikan jaminan kemudahan dalam perizinan. Dan kami juga di Kota Banjarbaru ini membuat tim perizinan terpadu. Jadi ini kita istilahnya jemput bola lah ke lapangan. Jadi kita membuat tim untuk perizinan, nanti mereka yang datang ke pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Banjarbaru. Tapi yang dikeluarkan adalah izin sementara. Izin sementara. Jadi mereka ingin buka usaha, nanti tim datang diberikan izin sementara dalam 3 bulan,
akan dibantu proses izin yang apa istilahnya izin yang definitifnya lah atau izin sebenarnya begitu. Nah itu kita beri kemudahan dan jaminan tersebut begitu. Baik, baik. Nah, terkait dengan pariwisata, Pak. Tadi mungkin Bapak menjelaskan bahwa mungkin Banjarbaru tidak terlalu dimanjakan oleh kekayaan alam, tapi apa yang menjadi daya tarik ketika misalnya orang di luar Banjarbaru ingin datang ke Banjarbaru untuk bisa menikmati wisata di sana, Pak? Jadi di Banjarbaru ini sangat banyak kampung-kampung tematik. Kampung tematik ya, Pak? Jadi kampung-kampung tematik seperti di Malang ada Kampung Pelangi, di Banjarbaru juga ada. Terus juga ada kampung pejabat, jadi bukan pejabat pemerintahan atau pejabat apa bukan. Jadi kampung pembuat jamu, saya lupa. Iya, iya, iya. Jadi kampung pembuat jamu, disingkat Khusus kampung untuk pejabat. membuat gitu. jamu semua Membuat di situ, jamu. Pak. Jadi yang datang tuh orang untuk nyari jamu ke situ. Oke. Dan banyak lagi kampung-kampung yang lain, ada Kampung Purut, ini para pengrajin tas purun. Iya. Membuat dari rumput-rumput purun itu, nah itu dibuat tas, dibuat topi dan lain-lain. Nah itu semua ada di Itu Banjarbaru. lebih ke ekonomi kreatifnya Lebih ya, ke Pak? ekonomi Produk-produk kreatif. Karena ekonomi memang kreatif, seperti ya. yang saya sampaikan bahwa Banjarbaru ini bukan daerah yang dimanjakan oleh alam. Jadi kalau mau cari gunung tidak ada gunung, cari laut tidak ada laut, nyari sungai yang besar tidak ada. Yang ada danau pun bekas tambang tadi. Begitu. Iya. Nah ini mau kita sempurnakan, jadi selama ini yang kita jual adalah kampung-kampung tematik di Kampung-kampung Kota Banjarbaru. Nah, berarti dari sekian banyak kampung-kampung tematik ini, Pak, artinya potensi kedepannya ketika kita ingin memberdayakan ini, sudah sejauh mana, Pak, perhatian dari pemerintah atau mungkin ada program khusus yang dilakukan pemerintah untuk bisa melestarikan program-programnya atau mungkin mempromosikan kampung-kampung ini? Jadi yang pertama gitu. tadi kita sampaikan kita melalui program RT Mandiri RT begitu, Mandiri. yang mana fungsi awalnya itu untuk membentuk UMKM di lingkungan RT. Yang kedua kalau memang sudah ada UMKM-nya di lingkungan RT, ini membantu untuk membesarkannya. Ya. Nah, KIM-nya tadi juga ini untuk menyampaikan ke luar daerah, luar provinsi bahwa ini kami punya potensi ini, kami punya produk ini begitu. Betul. Nah ini kita support sepenuhnya, termasuk juga kami memiliki agenda. Jadi Banjarbaru harus memiliki Banjarbaru TV begitu. Dan insya Allah tahun depan kita akan membuat channel TV yang mana isi kontennya nanti untuk mengeksplor Banjarbaru untuk dikenal lebih di luar daerah Banjarbaru. Oke. Dan itu potensinya mungkin akan terus makin besar ya, Pak? Ya, insya Allah paling tidak hari ini kami sudah membuat fondasi, sudah buat role-nya, ini tinggal dijalani aja lagi. Gitu. Relnya udah ada nih, udah disiapkan begitu ya. Tadi juga kita ada melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan media, ya intinya juga untuk mengembangkan daerah, untuk mengembangkan potensi-potensi apa yang ada di daerah kami begitu. Baik, jadi tidak pernah henti melakukan inovasi, kreativitas, dan kerjasama dengan berbagai pihak, gitu. Termasuk Tempo sendiri. Termasuk Tempo sendiri. Terima kasih, Bapak. Baik, para pemirsa Teras Negeri dimanapun berada, sebelum kita tutup acara ini, saya ingin memberikan semacam kesimpulan yang mungkin tadi sudah disaksikan secara bersama-sama bahwa Kota Banjarbaru ini sudah berhasil menekan angka positivitas COVID-19 yang mungkin bisa menjadi sebuah percontohan bagi kota-kota yang lain. Dan saat ini Kota Banjarbaru memiliki potensi ekonomi kreatif yang juga bisa dikembangkan, begitu ya Pak ya, yang juga mungkin bisa dikerjasamakan. Dan bagi para investor yang ingin berinvestasi di Kota Banjarbaru, jangan pernah ragu, begitu ya Pak. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Itu ada pesan dari Bapak. Jadi jangan pernah ragu karena kami siap mendukung. Siap dengan baik perizinan yang mudah tadi Pak. Perizinan, betul. Dari keamanan dan lain-lain lah. Jadi pemerintah sudah siap mendukung 100% untuk kemudahan investasi di Kota Banjarbaru. Baik Bapak, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin saya persilahkan Bapak untuk memberi closing statement Pak, atau penutup bagi para penonton Teras Negeri di manapun berada. Mungkin ada harapan dari Bapak terkait dengan kemajuan atau program-program tertentu
ke depannya dari Kota Banjarbaru? Silakan Pak. Baik, kepada pemirsa Teras Negeri, terkhusus untuk warga Banjarbaru, pada hari ini kami menyampaikan berkaitan masalah COVID-19, penanganan COVID-19 di Kota Banjarbaru. Kita berharap dengan turunnya level dari Kota Banjarbaru dari level 4 sampai dengan level 2 pada hari ini bukan suatu kegembiraan, jangan dibawa euforia berlebih begitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua seberapa penting penggunaan protokol kesehatan di masyarakat. Dan kita berharap protokol kesehatan ini terus berjalan sehingga tidak ada gelombang-gelombang lagi untuk COVID-19. Apabila terjadi gelombang, ada peningkatan lagi berkaitan COVID-19, maka semua elemen, semua faktor, semua bidang yang ada di Indonesia ini pasti rusak begitu. Nah, inilah pentingnya protokol kesehatan. Jadi kita berharap masyarakat semua, seluruh daerah, terkhusus Banjarbaru begitu, ayo kita bersama-sama menjalankan 5M dan terus bersemangat, insya Allah badai cepat berlalu begitu. Dan Terima badai kasih. pasti berlalu. Terima Amin. kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Muhammad Aditya Mufti Arifin, dan semoga Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan semakin maju. Amin. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.